Saya ini suka sekali seni, film, musik, dan puisi-puisi sastra begitu. Lalu saya menotis satu buku sastra yang di buku itu namanya ada nama T.S. Achat. Lalu saya bertanya kepada kakak sepupu saya, yaitu Kak Ivan. Kak Ivan ini yang kenalkan saya dalam dunia seni, khususnya film. Kak Ivan ini mantan seniman, dan setahu saya, dia juga dosen bahasa Indonesia, dan seorang sekdes di kampung saya. T.S. Achat saya ketahui itu sebenarnya sudah lama. Pada saat saya bergelut di bidang kesenian bersama kawan-kawan di kota Palu, saya sudah mengenal sosok beliau. Dan saya kenal beliau itu seorang dosen yang sangat luar biasa dengan kebahasaan yang memang patut untuk kita apresiasi. Beliau tidak hanya seorang dosen, tapi seorang sastrawan puisi yang banyak menulis tentang puisi-puisi yang berbasis lokal. Saya ingat satu puisi beliau yang pernah saya baca dan pernah juga saya mengkaji tentang judul Soyolei. Ini puisi memang berbahasa Bali, Soyolei. Bahkan saya pernah dengar itu, dan bukan hanya dengar, pernah nonton waktu beliau buat kegiatan launching puisinya bersama bukunya itu di Gondi, dan itu dibantu oleh bekerja sama dengan kawan kita yang sekarang sudah jadi ustaz, Izzat Gunawan gitu. Dan Izzat Gunawan ini banyak paham dan banyak tahu tentang sosok beliau juga, karena beliau yang saya anggap orang yang paling dekat mungkin juga dengan beliau pada saat berbincang karya, tukar pikiran. Istana ilusi, laron itu pada berebutan mengejar dan gelap-gelip pelita. Sayap-sayap mereka berguguran seperti dedaunan dimakan serangga. Mengapa ini terjadi? Hidup tanpa akal budi, tanpa aturan kejar keindahan dan kemegahan seketika, mencari istana, mengorbankan diri sendiri. Tahukah kalian, itu adalah keserakahan? Palu 23/03/1985. T.S. Achat. Lewat langsung Lewat tapi langsung ke rumahnya saya. Ketemu di rumahnya. Bicara. Saya bilang, kita WA tadi saya langsung ke rumahnya. habis pulang mengajar itu. Sengaja. Tapi Ada ini. Kami pun bertemu Ustadz Izzat. Ustadz Izzat ini yang dinotis Kak Ivan tadi siang. Lalu kami bertanya, seberapa dekat sih Ustadz Izzat mengenal T.S. Achat? Jadi saya kenal nama beliau ini itu dari kecil, ya, karena adiknya ibu saya itu pernah menulis skripsi pada jurusan sastra, itu dikasih judul membedah struktur batin di dalam karya-karya sastra T.S. Achat. Jadi nama beliau ini sudah saya dengar dari kecil. Beliau itu dalam keadaan apapun beliau menulis. Beliau keluar dari rumah karena beliau tidak naik motor, ya. Beliau kemana-mana itu jalan. Beliau memang tidak bisa naik motor setahu saya.
Jadi beliau itu kemana-mana jalan, itu jalan tidak hanya sekedar jogging atau apa, pulang itu akan melahirkan tulisan. Nah, menyerap sesuatu yang dilihat, yang didengar itu tidak mudah, kemudian langsung menjadi tulisan. Jadi menurut saya beliau penulis yang sangat produktif dan punya strategi sendiri untuk menjaga intensitas menulis itu. Jadi ada 2 karya T.S. Achat yang itu melekat dengan saya secara memori, nostalgia, dan itu puisi yang sangat saya kagumi. Yang pertama itu puisi beliau yang judulnya Soyolei, yang itu saya pernah garap bersama teman-teman komunitas Lino Sidiru waktu itu saya terjemahkan ke dalam sebuah bentuk bukan hanya musik sebenarnya, tidak hanya musik, karena itu terjemahan saya terhadap Soyolei, tapi penafsirannya itu lewat seni pertunjukan. Bagaimana teks-teks beliau itu saya tafsir ke dalam gerak, saya tafsir ke dalam bunyi, tafsir ke dalam artistik. Jadi menarik, yaitu itu yang sangat saya ingat. Soyolei, kata orang bijak, seorang penulis yang baik itu adalah seorang pembaca yang baik. Jadi saran saya, kalau ingin mendalami sesosok yang mau dikagumi, mau dijadikan teladan, itu sebaiknya punya referensi banyak dan mesti sering membaca karya-karya beliau sebelum kita mampu menulis seperti beliau atau berbuat seperti beliau. Itu saya pikir. Kehilangan, tumpat kehilangan tindih, sesak kehilangan penuh, jalan kehilangan lintas, rambu kehilangan tanda, nilai kehilangan harga. Aku kehilangan kau, kau kehilangan aku, dia kehilangan mereka, mereka kehilangan kami. Rakyat kehilangan pemimpin, pemimpin kehilangan rakyat, rakyat kehilangan percaya, apa jadinya negeri ini. Berdoalah, yang hilang semoga kembali, asalkan ada kemauan, tergantung di mana tempat bergayut. Saya mau lihat ada nggak pengaruh bahasa antara keduanya itu di. Iya, karena saya sama Manda juga ada di. Ya itu ya, makanya yang kedua sastranya. Karena kan kalau di lagu Mandar itu ada lagu Pulau Sendana itu ada. Setelah itu kami mencari karya terbitan terbaru dari T.S. Achat. Sepengetahuanku, Balai Bahasa menerbitkan buku cerita rakyat suku Kaili, hingga kami mendapatkan 2 buku karang dari T.S. Achat yang berjudul Tobau Loba dan Nanggololio. Susah. Kayaknya harus bicara dengan penulisnya langsung itu. Soalnya Perjalanan ini pun berlanjut menuju perpustakaan Mini Nebu Buku. Lalu saya bertemu dengan Kak Irzan, Kak Adi, dan Pace. Pace adalah sebutan akrab bagi para pegiat literasi di Sulawesi Tengah kepada sosok Neni Muhyiddin. Kemudian saya bertanya kepada Pace, sedalam apa Pace mengenal sosok T.S. Achat atau Aba Caco? Aba ya, sering kita menyapa beliau itu Aba gitu. Dia banyak namanya gitu sebagai penulis dengan nama penabanya T.S. Achat, Caco, Tuan Saihu. Seringkali ada beberapa karyanya dia tambah Al Idrus. Satu hal yang harus kita garis bawahi dari sosok beliau ini adalah daya hidupnya gitu, elan vitalnya. Saya ketemu T.S. Achat
yang ingin saya garis bawahi dari dia sebenarnya awal-awalnya ya, bukan karya dia gitu ya, bukan puisi-puisi dia, karena saya tidak langsung berkenalan T.S. Acat dengan puisi-puisinya dia. Saya bertemu T.S. Acat sebagai sosok yang pejalan kaki gitu ya, kemana-mana dia jalan kaki. Seringkali di banyak momen tidak berjumpa beliau, dan ada momen-momen ketika saya suka bertanya apa kabarnya dia, dan waktu muncul pertanyaan ini yang bisa saya lakukan adalah starter motor langsung ke Kalukubula, hanya datang untuk lihat dia. Jadi harapannya Abah ini terus sehat, terus menginspirasi tentu, dan ya memang dia inspirasi buat banyak orang ya, buat keluarganya, buat anak-anak muda yang dekat dengan dia. Rupa-rupa, ada cita, ada rasa, ada kata, ada rupa berpura-pura, rupa jujur penipu, rupa benar pembohong, rupa alim munafik, rupa berani pengecut, rupa cita angan-angan, rupa benar bual semata, rupa ada hayal belaka, rupa aman isu adanya, berupa-rupa tingkah ulahnya membuat susah yang di bawah orang kecil jadi korban. Memang sekarang banyak berpura-pura mencari muka pada yang terkemuka. Palu, 28 Juni 1981. Informasi yang diberikan dari beberapa narasumber sebelumnya serasa belum memberikan kepuasan bagi saya, dan semakin menambah rasa penasaranku mengenal lebih jauh sosok T.S. Acat. Dan saya pun dipertemukan dengan Kak Ipin. Dari Kak Ipin inilah yang membuat saya bersemangat membuat film dokumenter ini. Waalaikumsalam. Woi, hah? Dari mana? Dari kamu. Oh. Jadi menarik dari beliau itu, sosok beliau itu, orangnya tidak melihat tua atau muda itu. Jadi humble, jadi enak kalau kemudian kita bicara dan berdiskusi banyak hal. Bagi saya, ketekunan beliau sebagai seorang sastrawan itu hal yang menurutku hampir jarang dimiliki oleh kita umum. Bagaimana kita terutama umpamanya jadi motivasi sih sebenarnya. Kalau untuk saya, kenapa dia penting, karena memang motivasi beliau, semangat beliau itu menjadi juga penyemangat. Bagaimana beliau mampu untuk memahami, menggali banyak hal tentang kesastraan kita, khususnya wilayah apalagi Sulawesi Tengah yang berbau lokalitas itu kuat. Pemda harus bisa melihat itu. Nah, kalau kemudian Pemda tidak melihat itu, maka kita pelaku seni yang muda, sanggar, kelompok orang-orang yang peduli terhadap kesenian akhirnya harus punya inisiatif untuk melakukan itu. Saya kira itu semua yang maksudnya itu harapan sih, bahwa kita harus betul-betul bisa memikirkan itu semua. Tidak nanti ketika mereka tidak ada baru kita akhirnya sadar bahwa kita harus membantu apa semua. Harusnya jauh sebelum itu, sebelum mereka hilang, tidak ada, harusnya kita mulai memikirkan itu. Sama-sama kita mau apakan mereka ini. Nah itu sih harapanku, itu harus ada hal yang memang bisa kita lakukan. T.S. Acat, kebekuan sejarah. Sejarah telah mengubah arah hidup kita.
mengetuk nafas, melintas rimba, dan mengarungi samudra luas. Kita telah berjalan dalam gersang, melewati jeriji-jeriji garang, di malam-malam menyesatkan. Lampu-lampu dinding terseok-seok, diterpa angin dari segala arah. Kita adalah anak-anak bangsa, pantang menyerah dalam prahara. Mari berlayar, telusuri sejarah. Mari kita bermata saga, menerpa kebekuan sejarah. Assalamualaikum, Kak Akbar. Assalamualaikum. Pilih kunci itu. Ada kayaknya. Assalamualaikum. Kak Akbar. Rumah ketemuin kan soal malam tidak. Oh iya, saya lupa. Rasa penasaranku semakin memuncak dan mengharuskan saya bertanya kepada Ketua Dewan Kesenian Sigi, yaitu Kak Akbar. Saya pun bertanya ke Kak Akbar, seberapa jauh Kak Akbar mengenal sosok TS Acat? Fenomenal ya menurutku. Jujur beliau sangat fenomenal karena berapa kali menyempatkan diri, bahkan pernah di tahun-tahun sebelumnya itu mengatur waktu untuk ketemu beliau, diskusi banyak dengan beliau. Waktu itu saya masih kuliah dan aktif di beberapa kegiatan riset dengan teman-teman antropologi di UNTAD. Tidak pernah mendapati kesempatan untuk berdiskusi dengan beliau. Bahkan coba mengeksplor kepribadian beliau yang menurut saya sangat fenomenal ya. Banyak belum cukup lah menurutku. Saat ini kita mengenal beliau hanya sebatas karyanya. Olehnya mungkin kenapa kemudian ini menjadi penting? Saya atau mungkin saya yang kurang informasi. Yang pasti beliau sangat dekat dengan para pelaku. Karena beliau berapa kali kegiatan saya hanya menemukan di kegiatan menghadiri kegiatan saja begitu. Dengan usianya, dengan kapasitasnya menurutku yang sangat yang sangat berarti, yang sangat berbeda lah dengan orang-orang sebayanya. Tetapi beliau ketika ada kegiatan-kegiatan kesenian, beliau selalu hadir. Beliau selalu hadir. Bukan berarti ya penulis-penulis yang lain atau sastrawan yang lain ini tidak mau menghadiri kegiatan-kegiatan kita. Bukan, tetapi mungkin beliau mungkin lebih banyak punya kesempatan untuk menghadiri kegiatan kita. Seperti itu sih. Catatan seorang pejalan kaki. Ada yang nyata-nyata ada, tapi tabu di kata adanya. Ada yang hanya diada-adakan, tapi diakui adanya. Ada yang kalau ditiadakan jadi tenteram apa yang ada. Ada yang apabila diamalkan membuat takut di apa yang ada. Tuhan, Adamu
tiada pada. Kalau tidak salah, di tanggal 23 September itu ada bincang seni bersama TS Acat atau Abah Caco. Dan saya melewatkan kesempatan itu. Saat itu, saya masih berada di Pulau Peling, di Kabupaten Banggai Kepulauan. Karena jarak yang jauh dan sinyal handphone seringkali mati di Pulau Peling, saya tidak bisa melihat Abah secara jelas dan tidak bisa mendengar secara jelas apa yang mereka diskusikan atau bincangkan. Lalu saya bertemu dengan Kak Arfan. Saya pernah dengar Kak Arfan ini pernah membuat skripsi tentang Vaino, dan rupanya TS Acat juga pernah melakukan penelitian tentang Vaino. Karena kemarin memang sempat pengen sekali saya mau jadikan narasumber informan di skripsiku kan. Karena jelas kalau sudah beliau jadi informan, clear permasalahan dia kan di mana di skripsiku kan, karya tulisku clear karena semua informasi dari beliau sudah penyusunnya, penulis lagi, dosen, ahli bahasa kan. Dia kuasai 6 bahasa kalau tuh. Pelaku seni, syairnya. Syukurlah saya berjumpa dengan salah satu informan yang juga mantan mahasiswa dari Pak Caco sendiri, yaitu Ibu Mas Ama Mufti. Saya menggali lebih dalam lagi informasi mengenai Abah Caco. Saya mengenal Pak Caco itu ya sekarang bukan lagi dosen, tapi saya anggap dia kadang saya panggil Abah, kadang kakak, kadang rasa teman begitu. Karena sosok Tetes Acat itu sederhana sekali orangnya. Bahkan dulu waktu ditawari menjadi PNS dia tidak mau. Saya katanya mau berkarir di yang biasa-biasa saja, tidak mau jadi pejabat. Itulah kesederhanaan dari TS Acat. Pas pertama kali saya tahu TS Acat, saya bilang, ini siapa? Siapa beliau ini? Baru kenal. Siapa ini beliau? Kenapa tidak nge di kepala? Padahal karyanya itu saya pernah baca. Itu Soyole itu. Soyole itu saya pernah baca. Meskipun bacanya tidak sengaja begitu, saya bilang, ada buku semut merah begitu. Saat saya menjadi mahasiswanya Abah, saya katakan tadi bahwa dia dalam mengajar itu tanpa buku, tapi kita bisa menyerap ilmunya dan sesuai dengan kurikulum yang ada gitu. Jadi ketika ujian kita tidak ada masalah. Nah terus dia juga banyak bercerita tentang, misalnya materinya sedikit tapi dia ulas gitu kan. Jadi dia kuasai betul itu materi itu, utamanya kajian-kajian sastra. Kalau karya TS Acat, kalau politisi bertanya tentang diplomasi, aku bertanya tentang cinta kasih. Kalau filosof bicara tentang ilmu, aku bertanya tentang iman. Kalau miliuner bicara tentang duit, aku bertanya tentang milik. Kalau budayawan bicara tentang budidaya, aku bicara tentang adidaya. Kalau teknokrat bicara tentang angkasa luar, aku bicara tentang luar angkasa. Kalau hakim bicara tentang hukum, aku bertanya tentang keadilan. Kalau seniman bicara tentang keindahan, aku bertanya tentang kesucian. Dan kalau koruptor bicara tentang kekayaan, kau rakyat jelata mau bicara apa? Sekarang izinkan aku bertanya,
Buat apa dilahirkan kalau untuk dimatikan? Buat apa dibangun kalau untuk diruntuhkan? Buat apa dibesarkan kalau kelak dikecilkan? Buat apa kemerdekaan kalau kelak terjajah? Begitu banyak yang terjadi. Pusing, darah mengecut, tubuh terkapar, air mata mengalir. Buat apa Tuhan? Saudara-saudaraku, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup saya bertanya kepada orang-orang yang mengenal TS Aceh. Tidak afdol kalau saya tidak bertemu langsung dengan orangnya. Kami pun membuat janji untuk bertemu dengan Abah. Dibantu oleh Kak Ipin, kami akhirnya bisa bertemu dengan Pak Caco langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Saya Dino yang mau bikin film tentang pemilu. Salam. Ini semua ada orang ini. Ini mereka semua? Iya. Ini timnya mahasiswa. Iya, mahasiswa. Mahasiswa juga. Saya yang macam. Iya, ilmu komunikasi. Ini visi komunikasi sama dengan saya. Kehutanan. Kehutanan. Sama dengan mantu saya. Ilmu perpustakaan. Untuk ilmu perpustakaan. Saya baru dengar ada. Baru-baru. Ini. Oh, di UIN. Iya. Oh, UIN. Kalau orang perpustakaan itu orang pintar. Ya. Tidak bisa disangkal. Saya hanya 12 tahun jadi kepala perpustakaan. Lama itu. 12 tahun. Perkenalkan saya Dinol. Dino. Iya, Dinol. Iya, Dinol. Ya. Iya, saya ini yang sutradara yang bikin film tentang kita. Iya. Nah, saya ini pertama kali bikin film ini saya tidak tahu apa sebenarnya. Lesaniku apa? Oh iya. Iyo, Lesaniku. Padahal saya suka baca-baca puisi. Saya sudah lihat tulisannya Komio itu tentang Soyolei, tapi saya belum kenal Komio. Makanya saya bikin film ini. Iya. Makanya saya bikin film ini, Abah. Supaya sebenarnya teguran juga untuk saya begitu. Masa saya kenal sastra tapi saya tidak kenal sastrawan lokal begitu. Tak kenal kata saya. Iya. Saya sudah bisa membaca kelas 1 SD itu sudah membaca lancar saya. Kelas 2 saya SD itu sudah saya baca itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Hamka punya. Di belakang Kawat Berduri saya sudah baca. Merantau ke Delhi saya sudah baca. Kelas 2. Kelas 2 SD ya, Abah? Kelas 2 SD. Saya cuma tahunya membaca saja dan membaca. Akhirnya tamat SD saya menulis sebuah kumpulan puisi namanya Cinta Tanah Air. Sayangnya kumpulan pertama saya itu waktu saya berangkat ke Palembang. 3 bulan, 1 bulan di Palembang, 2 bulan di Jakarta. Saya pulang karena saya tinggal di kos. Dimakan rayap semua itu. Buku-buku saya, cerpen saya lebih 20 yang dibacakan selalu di RRI oleh almarhum Syahrir Lawide. Iya. Neti Soriton, semua yang baca-baca cerita saya. Itu habis. 130 puisi di situ, 21 cerpen dan lain-lain.
tahun 76. Ya, tidak pernah secara khusus belajar bahasa orang. Tapi saya rajin dulu melalui apa namanya itu? Apa? Radio. Radio. Bahasa Jerman radio, bahasa Perancis radio, bahasa Belanda radio. Dari radio ya. Jadi saya beli radio, saya ada radio selalu, saya ada radio sampai sekarang ini pun saya ada radio. Masih dengar juga? Kalau dikasih keras dengar ya. Iya. Jadi saya belajar itu. Tidak saya sekolah atau berguru dengan siapapun. Begitulah riwayatnya. Jadi kuasai bahasa tidak, coba paham, mengerti, bisa berbicara. Bahasa itu, language is a habit. Do you know? Yes. Bahasa itu adalah kebiasaan. Kalau sudah tidak biasa lagi dilakukan, kaku. Sama dengan anak-anaknya orang Kaili, karena tidak pernah bahasa Kaili di rumah, tidak tahu bahasa Kaili. Abah, boleh saya lihat ruang kerjanya Abah? Ya? Ruang kerjanya Abah bisa saya lihat? Boleh. Boleh? Sangat sederhana. Tidak ada yang susah bagi saya. Saya ada biasa di situ, tapi kalau saya bekerja inilah ruangan saya bekerja. Ini ruang pustaka saya. Buku-buku saya ini yang terbanyak di Kampung Baru. Ada istri saya. Saya kasih kembali dulu dosnya itu. Tapi sih Sini saya, Bang. Iya. Saya taruh sini, Tante. Jadi di sini buku-buku saya. Ini tidak separuh dari buku saya yang sesungguhnya. Ada di Kampung Baru sebagian terbesar. Iya, Malang Sastra di tanggal 28. Saya tidak bisa lagi membaca. Inilah semua buku yang saya hasilkan selama ini. Masih ada di sini. Ini buku tidak bisa saya terbitkan kembali karena hak terbit saya sudah dibayar oleh Balai Bahasa. Jadi ini dua ini yang diperlombakan itu. Oh iya. Ini yang diperlombakan itu. Ini. Ini Abah. Ya. Boleh bacakan puisinya Abah satu? Boleh. Saya tidak bisa lagi saya tidak ada hafal puisi. Oh. Jadi begini saja. Ada yang saya hafal tapi pendek. Boleh. Bahasa Kaili. Boleh Abah. Boleh Abah. Di sini saja, Mas. Sini saja. Iya. Pandem bulu itata. Hoi! Ku pandem te bulu ku motor kavali galang morenjo. Hap! Ku sasitana ku tempa bulu ku tumpa lagi. Hoi! Uraku baca. Ku puas. Raku binaga. Ku bayaku. Habis, apa? Mendemuli tatai. Oh. Kalau orang punya puisi, karena saya dulu suka hafal puisi orang itu banyak. Kalau saya sendiri setengah mati. Ada lagi hati-hati. Iya. Untuk orang muda. Hati-hati memilih hati. Karena hati itu seringkali menyakiti hati yang tidak hati-hati.
Awas-awas mencari kawan, jangan sampai jadi lawan. Betul tak? Awas-awas mencari kawan, jangan sampai jadi lawan. Ada puisinya Khairil Anwar, beberapa yang saya hafal. Toto Sudarto Bachtiar punya saya hafal, banyak. Cuma bukan saya punya, orang punya. Tapi kalau mau dengar, saya bacakan. Boleh. Hah? Boleh. Boleh? Boleh. Ode pertama, Toto Sudarto Bachtiar. Kalau sekarang aku harus berangkat, ku beri pacarku peluk penghabisan yang berat. Besok aku bisa mati. Kemudian diam-diam aku mengendap di balik sendat kemerdekaan dan malam. Malam begini beku. Di manakah tempat yang terbaik buat hatiku yang terulur padamu? Megap dan megah utana. Di mana tempat yang terindah buat peluru pistol di balik baju cabik? Oh tanah, di mana mesra terpendam rindu kemerdekaan yang mengembara kemana saja. Ingin aku menyanyi kecil, tahu betapa tersandarnya engkau pada pilar-pilar derita. Megap mataku di gang tua menuju musuh di kota sana. Tak sempat aku hitung langkahku bagi jarak. Mungkin pacarku berpaling dari wajahku yang terpaku pada dinding. Tapi jam 2, betapa pelan detiknya ku dengar jua di tengah malam begini begitu. Betapa pernyataan. Sangat tebalnya coretan-coretan merah pada tembok tua. Betapa lemahnya jari memetik benih membesarkan hatimu yang baru terjaga. Oh tanah, di mana tempat yang terbaik buat peluru, buat hati dan jiwaku. Oke? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Abah, kami ada satu hadiah untuk Abah. Apa itu? Hadiah atau hadiah? Tapi Abah, lukisannya Abah. Anda pelukis? Bukan, yang lukis ini Kak Yadi Slamet. Oh. Cuman kami minta dengan dia untuk dibuatkan Terima kasih. lukisan untuk Abah ya. Makasih nih Abah sudah mau ketemu dengan saya. Tanganku menggapai batas antara waktu dan kerja. Aku terkulai lesu di antara busur dan anak panah.
tanpa bintang.